Shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan akan terus mengajari banyak hal dalam hidup kita, bahwa hidup kita pasti akan mengalami perubahan demi perubahan kalau kita tahu mengetahui kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Tapi banyak orang yang enggan untuk belajar akan firman Tuhan, bahkan menggali firman Tuhan. Mereka berhenti karena hidupnya tidak lagi mengalami yang namanya keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Banyak orang yang menjauh daripada Tuhan. Tanda-tanda orang yang menjauh daripada Tuhan adalah tidak menyukai pertama firman Tuhan, tidak menyukai doa. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan, rindu akan firman Tuhan, rindu akan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, maka dia akan benar-benar menggali firman Tuhan, dia akan merindukan Tuhan, dia akan berdoa, memiliki waktu bersama dengan Tuhan, karena kerinduannya segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita hidup dalam roh. Ingat, banyak orang yang senantiasa selalu salah untuk mengartikan bagaimana hidup dalam roh. Ada orang yang berpikir bahwa untuk hidup di dalam roh mereka harus berbahasa roh. Itu bukan sebuah kebenaran, bahwa firman Tuhan berkata bahwa bahasa roh adalah itu karunia. Ada banyak orang yang mengajarkan tentang bahasa roh. Sebenarnya bahasa roh tidak harus diajarkan kepada banyak orang, karena itu karunia daripada Tuhan, Tuhan yang memberi. Tapi banyak orang yang mengajarkan hal itu, tapi itu bukan sebuah kebenaran. Hari ini kita akan belajar apakah hidup di dalam roh itu harus berbicara bahasa roh. Sebenarnya untuk hidup di dalam roh bukan kita bisa berbahasa roh atau kita dapat berbahasa roh. Mudah sekali orang berkata seperti itu, bahwa ketika kita ingin hidup di dalam roh, berbahasa roh. Apakah itu benar? Sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang pergi ke gereja berbahasa roh, setelah keluar hidupnya tidak sesuai dengan Roh Kudus, tidak sesuai dengan aturan-aturan Roh Kudus, tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Karakter Tuhan tidak ada di dalam hidupnya. Ingat, kalau kita ingin hidup di dalam roh, maka kita akan berjalan bersama Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan mengarahkan jalan-jalan kita. Itu namanya hidup di dalam roh. Tapi bagaimana caranya hidup di dalam roh? Sebenarnya untuk hidup di dalam roh bukan berbahasa roh, tetapi caranya untuk hidup dalam roh adalah melalui pikiran kita. Yang pertama yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita buat untuk hidup di dalam roh adalah pikiran kita. Pikiran kita seperti apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dikatakan dalam Roma 8 ayat 5 berkata demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jelas bahwa orang yang ingin hidup di dalam roh itu harus memikirkan hal-hal yang dari roh. Artinya itu dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita memulai dengan hal-hal yang dari daging, maka kedagingan kita akan berjalan hidup di dalam daging. Tapi kalau kita memikirkan pikiran-pikiran kita, memikirkan hal-hal yang berasal dari roh, yaitu firman Tuhan, kebaikan Tuhan, hal-hal yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan, maka hidup kita ini, pikiran-pikiran kita akan dipengaruhi perkataan kita, perbuatan kita, cara pandang kita, pikiran kita akan benar-benar sejalan dengan Tuhan. Dan itu yang dinamakan hidup di dalam roh. Untuk melatih pikiran kita memang tidak mudah. Untuk membuat pikiran kita memikirkan hal-hal yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan itu harus terus mengalami yang namanya kedisiplinan. Hidup kita harus disiplin. Tidak ada hidup kita yang biasa-biasa enak terus kita
tidak melatih diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan, asal-asalan hidup kita pokoknya sesuai dengan keinginan daging. Ingat bahwa hidup kita ketika kita lahir itu dipenuhi dengan dosa, karakter dosa, kebiasaan-kebiasaan dosa, hal-hal yang berasal dari kedagingan itu, yaitu dosa, itu melekat dalam hidup kita. Untuk kita bisa menyingkirkan kedagingan tidak bisa pada saat itu juga. Itu sebenarnya adalah cara kita untuk membuat hidup kita hidup di dalam roh. Itu harus mengalami namanya kebiasaan-kebiasaan apa yang kita buat. Memang tidak mudah, walaupun kadang kita jatuh bangun, tapi kita harus terus bangun untuk mendisiplinkan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, kita tidak mampu untuk melewati semuanya, kita tidak mampu untuk dapat melawan keinginan-keinginan daging, tidak akan pernah mampu. Kesanggupan kita berasal daripada Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan membuat kita mampu untuk membuat kebiasaan-kebiasaan yang berasal daripada Tuhan itu tertarik dalam hidup kita. Kita tidak akan tertarik dengan dunia ini kalau kita hidup di dalam roh. Walaupun seringkali pikiran kedagingan kita mulai muncul, tapi ada sebuah kontrol, ada alarm, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti alarm yang akan mengingatkan kita bahwa itu tidak boleh, ini tidak boleh, bahwa itu dosa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang dalam diri kita, bahwa Roh Kudus seperti alarm yang akan berbunyi ketika kita melakukan dosa. Dan Roh Kudus itulah yang akan membuat hidup kita akan mengerti akan sebuah kebenaran firman Tuhan yang membuat kita sanggup untuk melewati semuanya. Dan lama-kelamaan kebiasaan kita akan sesuai dengan kebiasaan yang berasal daripada Tuhan, atau karakter Tuhan akan ada dalam hidup kita. Dan kita akan disebut sebagai orang-orang yang hidup di dalam roh, bukan orang-orang yang hidup berbahasa roh. Ya, karena untuk hidup di dalam roh, maka yang harus kita mulai adalah pikiran kita. Firman Tuhan juga berkata bahwa di Filipi 4 ini yang harus kita pikirkan, bahwa Tuhan terus membuat kita mengerti akan hal-hal yang berasal daripada Tuhan, bahwa pikiran kita harus dipenuhi dengan hal-hal seperti ini. Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang diajarkan Tuhan supaya kita memikirkan hal-hal yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji dipikirkan. Itulah keinginan Tuhan, bahwa hal-hal yang mempengaruhi hidup kita, peperangan yang terbesar dalam hidup kita itu peperangan di dalam pikiran kita. Karena kita sudah terbentuk dengan yang namanya warisan dosa. Warisan dosa itu sudah terbentuk dari ketika kita lahir. Karena kita hidup di dunia. Dunia adalah tempat di mana dosa terjadi. Karena Adam dan Hawa dibuang ke dunia ini karena dosa. Nah, itu terbentuk karena warisan itu, dosa itu. Sehingga dosa itu masih tetap ada ketika kita lahir baru. Dan itu adalah sebuah perjuangan ketika kita lahir baru, kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita
Kita diajari, dituntun Roh Kudus untuk pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus. Pikiran kita diarahkan kepada Tuhan, hal-hal yang baik daripada Tuhan. Makanya Roh Kudus itulah yang membimbing pikiran kita sebagai penerang, sebagai alat untuk membantu pikiran kita ini tertuju kepada Tuhan. Jika pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan, maka keinginan-keinginan daginglah yang membentuk hidup kita. Pikiran kita akan dibentuk oleh keinginan-keinginan daging. Itu sangat berlawanan antara pikiran yang berasal dari roh dan pikiran yang dari daging. Maka kita membutuhkan sebuah kedisiplinan. Kita harus disiplin bagaimana kita harus dekat kepada Tuhan, membuat hidup kita ini punya waktu setiap hari datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Itu yang akan mengubah hidup kita. Tapi kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan, tidak berdoa, itu sebenarnya kita sedang menuju kepada keinginan-keinginan daging yang menawarkan segala sesuatunya. Mungkin ada proses yang kita harus jalani ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman, kita dekat dengan Tuhan. Ada tantangan, rintangan, yang sebenarnya tantangan, rintangan itu membuat kita ini apakah tahan uji, membuat kita ini bertahan atau tidak. Kalau kita tidak bertahan, maka kita akan mudah menyerah dan meninggalkan Tuhan, dan akhirnya kita kembali ke dalam kehidupan yang berasal dari daging. Pikiran-pikiran kita akan diarahkan kepada pikiran-pikiran dunia, bukan diarahkan kepada hal-hal yang berasal daripada Tuhan. Maka hari ini kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita. Pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang suci, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah semuanya itu jika kita ingin hidup di dalam roh.